Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adfi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa fi khuluqin hasan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang tak terhingga banyaknya, khususnya nikmat terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat tersebut kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan nikmat tersebut kita mengetahui mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Dengan nikmat tersebut kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah pada shuhada hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada siapa saja yang berpegang teguh pada sunnah beliau sampai akhir riwayat dunia ini. Jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala mewasiat kepada kita, yaitu wasiat yang sangat penting. Beliau Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam Al-Quran berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik perbekalan yaitu perbekalan takwa. Maka khotib pada kesempatan hari ini berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai bekal kita yang mana kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, yang sebentar ini, dan akan menuju akhirat dengan perjalanan yang panjang. Perbekalannya semakin perjalanan panjang, maka perbekalan semakin banyak sebagaimana umumnya perjalanan di dunia. Tapi perjalanan di akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang sekali, yang sangat lama sekali. Maka perbekalannya yaitu perbekalan takwa. Mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin dengan merealisasikan takwa, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita dan meninggalkan larangan-larangannya. Salat dan salam semoga tercurah pada shuhada hasanah Nabi dan Rasul terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada siapa saja yang teguh pada sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimanillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Di dalam surah Ali Imran ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkan kesabarannya, warabitu, dan adalah kalian ribat. Ribat salah satu penjelasan dalam hadis yaitu intidharu shalah ila shalah, menunggu waktu sholat ke waktu sholat, itu yang disebut dengan ribat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kesuksesan. Yang pertama yang dipanggil yaitu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Keimanan kita di dalam Al-Quran selalu diingatkan oleh Allah berkali-kali begitu banyak, sehingga mari kita senantiasa betul-betul kita adalah orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan iman kepada malaikat, kitab, Rasul, kemudian kepada hari akhir dan qada pada takdir. Keimanan dengan sungguh-sungguh, keimanan yang kuat. Kemudian Allah perintahkan isbiru wasabiru, sabar dan kuatkan kesabaran. Kenapa? Karena dalam menghadapi hidup ini pasti ada ujiannya. Dan setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin tidak diuji. Bahkan perjalanan sekolah kita juga ada ujiannya. Ujian demi ujian. Tapi ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi pasti diuji. Pasti diuji. Maka dalam menghadapi ujian tidak ada jalan lain kecuali dengan sabar. Maka para ulama menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sabar itu ada 3 macam. Satu yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan diperintahkan untuk senantiasa sabar. Kalau dalam ketaatan tidak sabar maka akan berubah, akan bahkan bisa menjadi berbalik, ya, atau malas. Tapi kalau dia sabar dalam ketaatan, maka dia akan menjadi istiqomah. Maka ketaatan dibutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat pun dibutuhkan kesabaran. Mungkin kita punya latar belakang yang buruk, kemudian kita taubat. Maka tatkala kita tidak sabar di dalam meninggalkan maksiat akan terjerumus lagi kemaksiatan, maka dibutuhkan kesabaran. Sabar yang ketiga yaitu sabar di dalam menerima ketentuan Allah, takdir Allah, termasuk juga musibah yang menimpa kepada kita. Maka Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan uji kepada kalian bisyai'in minal khauf, dengan suatu berupa rasa takut, khauf, wal ju' lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya, naqsi minal amwal, harta, wal anfus, jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi menghadapi ujian-ujian ini yaitu kuncinya sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala dia mendapatkan musibah, maka apa ucapan orang yang beriman, orang sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting, sehingga kuncinya yaitu sabar. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menjelaskan, as-sabru minal iman. Sabar itu termasuk bagian daripada iman. Bahkan belum menjelaskan kedudukannya sabar karrosi minal jasad, sebagaimana kepala dengan tubuh. Artinya kepala bagaikan sabarnya.
Sehingga tanpa kesabaran maka kehidupan ini tidak akan terwujud dengan baik. Tanpa kesabaran maka iman tidak akan kuat. Maka dengan sabar. Jamaah sekalian rahmatullah, maka di dalam surah Al-Imran terakhir isbiru wasabiru, sabar dan kuatkan kesabaran. Dan tidak ada sabar ada batasnya. Sering kita mendengarkan ucapan-ucapan umum, sabarkan ada batasnya. Kita tidak temukan di dalam Al-Quran dan hadis yang ada isbiru wasabiru, sabar dan kuatkan kesabaran. Dan pahala sabar itu besar sekali. Allah jelaskan dalam Al-Quran, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan kepada orang sabar pahala yang tidak terhingga. Jadi pahalanya orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga, sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali, sehingga Allah akan berikan balasan orang sabar pahala yang sangat besar. Yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, yaitu pahala yang tidak terhitung banyaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, kehidupan ini tentu ada sabar, ada syukur, ada sabar. Maka kata beliau, kalau syukur dan sabar ini diumpamakan kendaraan, diumpamakan kuda, maka kedua-duanya sangat bagusnya. Bagi saya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak peduli an arkabu hadza wa hadza, apa aku naik yang ini yang untuk bisa senantiasa syukur, atau yang ini yang senantiasa bersabar. Banyak orang dikasih kelapangan rezeki, keluasan rezeki, tapi dia lupa kepada Allah, dia menjadi orang yang sabar. Dan angkanya tidak sedikit. Pada waktu hidupnya sederhana, dia taat ibadah, sholatnya rajin, taklim tidak pernah ketinggalan. Tatkala hartanya banyak, bahkan ada yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwa ternyata ujian dengan manis, ujian dengan kelapangan rezeki, kelapangan harta, tidak mesti jaminan orang akan menjadi dalam ketakwaan kepada Allah. Dan ada ujian yang pahit. Bahkan kalau kita lihat mu'dhamu sahabat, kebanyakan para sahabat itu bukan orang kaya, banyak orang-orang miskin, tapi senantiasa imannya kuat, senantiasa gembira dengan keimanannya, bangga dengan keislamannya, bangga dengan keimanannya. Bahkan Al-Quran menjelaskan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yasma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, bifadlihi wa rahmatihi, karunia berupa keimanan dan rahmat Allah, falyafrahu, maka adalah gembira. Orang yang beriman identik dengan kegembiraan, dengan keimanannya yang dia merasakan adalah nikmat yang terbesar, maka falyafrahu, maka adalah gembira. Wa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik daripada harta yang kalian kumpul-kumpulkan. Bahkan Nabi jelaskan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar saja nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah. Maka 2 rakaat fajar, yaitu sebelum sholat subuh sebelum kita sholat sudah adzan, kemudian kita sholat 2 rakaat. Yang sunnahnya pertama dalam baca Al-Fatihah surah Al-Kafirun, kemudian Al-Kafirun jadi rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Maka Nabi silakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Bagaimana sholat subuhnya, wajibnya jelas lebih besar lagi. Maka ini yang harus menjadi kebanggaan kita, menjadi senang kita. Dunia tempat ujian, maka mari dengan kita sabar. Jika Umar bin Khattab mengatakan tadi bahwa kalau sabar dan syukur dan sabar timbulkan kendaraan, maka semuanya dalam keadaan sama-sama baiknya. La ubali arkal bihada wa hadza, tidak peduli apakah yang ini untuk syukur atau yang naik yang ini yang aku harus bersabar. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa dalam kehidupan ini, yaitu mampu bersyukur dan mampu bersabar. Syukur tatkala datang nikmat-nikmat dari Allah, kita mampu bersyukur. Bahkan kita tunjukkan kesyukuran kita baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Kemudian sabar yang kita tidak keluh kesah. Karena orang yang sabar itu dia senantiasa tidak keluh kesah.
dia senantiasa dihadapi dengan senang dan dihadapi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di tengah-tengah itulah maka dia mendapatkan farah kegembiraan yang sebenarnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa junudih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perintah Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Kemudian rabitu yaitu intidharus shalah ila shalah, menunggu waktu salat ke waktu salat. Senantiasa hati kita tatkala selesai melaksanakan salat, maka kita sudah bagaimana menunggu hati kita untuk datangnya waktu salat. Bahkan kita senang tatkala waktu salat tiba, karena ibadah adalah sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai beban. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, ketahuilah bahwasanya ibadah adalah sebagai kebutuhan, ya. Bahkan beliau menjelaskan hajatun nas ila ibadatillah la yusyriku bi syai'an. Ketahuilah bahwa kebutuhan manusia ibadah kepada Allah, kemudian tidak mengikutkan Allah dengan suatu apapun, kata beliau, maka tidak ada tolak ukurnya, tidak ada yang bisa dijadikan pembanding, karena betapa kebutuhan itu. Dan beliau membuat segi kemiripan, maka seperti tubuh yang sehat butuh makan, butuh minum, butuh bernafas. Tapi kata beliau, laisa bisawa, tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama, karena hakikat manusia adalah rohnya dan hatinya, roh dan hati. Maka ibadah tatkala kita jadikan contohnya salat sebagai satu kebutuhan kita, maka yang ada adalah mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana kita butuh makan, butuh minum, butuh bernafas, tapi jauh lebih daripada itu. Maka mari jamaah sekalian kita jadikan ibadah intidharus shalah ila shalah, menunggu waktu salat ke waktu salat, sekalipun kita kerja apapun, sehingga hati kita tetap bagaimana terpaut kepada masjid, terpaut kepada bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabitu, kemudian wattaqullah, dalam kali bertakwa pada Allah, dia kita mendapatkan yaitu satu kejayaan, satu kemuliaan, satu kesuksesan yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk senantiasa bisa merealisasikan ayat ini di dalam surah Al-Imran terakhir, dan nanti tolong dicamkan, dibuka, sehingga kita menjadi orang yang beriman, yang senantiasa hidupnya penuh dengan kesabaran, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, sehingga la'allakum tuflihun, akan kalian mendapatkan yaitu kesuksesan. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, tetapkanlah kami di atas pendirian yang hak, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar wa aqimissalah.